Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian di rumah anak-anak? Semoga sehat ya. Dan mari kita mulai untuk belajar IPA pada materi berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan yang meliputi yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Kemudian kita pelajari juga tentang teknologi reproduksi tumbuhan dan hewan. Mungkin ini dulu kalian pelajari di SD di MI ya. Vegetatif itu berarti tidak kawin atau tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kalau generatif berarti secara kawin, berarti di sini melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian, perkembangbiakan secara vegetatif alami pada tumbuhan dulu ya, kita pelajari pada tumbuhan dulu. Vegetatif alami, berarti ini tanpa melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang pertama yaitu dengan rizoma. Rizoma itu adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Ini seperti kunyit, kemudian jahe, kencur, laos, dan lain sebagainya ya. Itu adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Itu namanya rizoma. Kalau kita mau menanam kunyit, itu kita ambil satu ruas kunyit, kemudian kita taruh di tanah, nanti dia akan tumbuh lagi menjadi individu baru. Itu berarti perkembangbiakan secara vegetatif dan alami ya, tanpa dari batangnya itu langsung bisa menghasilkan individu baru. Kemudian, kemudian yang kedua adalah stolon. Stolon adalah batang yang tumbuh di atas permukaan tanah. Ini contohnya pada tanaman stroberi, rumput teki, itu dengan stolon. Kemudian yang ketiga adalah umbi lapis. Contohnya bawang merah, bawang putih, itu kita menanamnya dengan umbi lapisnya. Nanti bisa menjadi individu baru. Umbi batang. Contohnya ketang, kemudian contoh yang lain lagi ketela rambat, itu kita bisa menanamnya dari umbinya, nanti akan menghasilkan individu baru. Kemudian yang terakhir adalah tunas adventif, yaitu tunas yang muncul di daun, ini kayak tanaman susar bebek ya, atau tipe urip, itu berarti ada tunas yang muncul dari organ daunnya, gitu ya. Kemudian yang vegetatif buatan. Nah, ini cangkok. Ini berarti ada peran dari manusia ya, mencangkok. Kemudian stek. Ini ketela pohon sering kita lihat. Kemudian menyambung. Batang yang telah disambung berarti batang misalkan tanaman yang mangganya besar dengan tanaman mangga yang ukurannya kecil tapi rasanya manis. Kalau yang besar misalkan rasanya asam, itu disambung biar menghasilkan mangga yang berkualitasnya lebih bagus. Kemudian yang selanjutnya, kemudian merunduk ini ya, merunduk. Dirundukkan pada bagian batangnya ini. Kemudian menempel. Ini mata tunas dari jeruk yang berbeda dengan batang. Ini juga sama untuk meningkatkan kualitas yang lebih bagus. Selanjutnya vegetatif pada hewan. Apa ada ya hewan yang berkembang biak tanpa kawin? Ternyata ada. Hewan yang berkembang biak secara vegetatif, yang pertama adalah hidra. Ini hewan di air ya, dengan cara bertunas ini. Muncul tunasnya, kemudian nanti tunasnya akan menjadi individu baru. Kemudian fragmentasi, berarti pemotongan. Contohnya pada cacing planaria. Ini cacing ini kalau dipotong jadi dua, potong, nanti bagian yang kepala ini akan membentuk ekor, dan bagian yang ekor ini nanti akan membentuk kepala. Jadi menjadi dua individu. Kalau dipotongnya 3, bagaimana? Sama. Kalau dipotong menjadi 3, nanti akan menjadi 3 individu. Itu namanya fragmentasi. Kemudian partenogenesis. Apa itu partenogenesis? Partenogenesis adalah hewan yang bisa berkembang biak tanpa adanya peran dari hewan jantan.
Ya, jadi seperti lebah dan semut itu hewan betinanya bisa bertelur dan menghasilkan anak tanpa adanya hewan jantan. Kemudian perkembangbiakan generatif sekarang. Generatif kalau tadi vegetatif, vegetatif itu berarti tidak tanpa kawin ya. Kalau sekarang yang generatif berarti kawin. Yang pertama pada tumbuhan dulu. Pada tumbuhan itu saya jelaskan dulu ada beberapa macam tumbuhan di lingkungan kita. Yang pertama adalah tumbuhan biji tertutup, tumbuhan berbiji terbuka, kemudian ada lumut dan ada paku. Sekarang kita pelajari satu persatu perkembangbiakannya yang generatif. Pada tumbuhan biji dulu. Pada tumbuhan biji tertutup, organ reproduksi jantannya adalah benang sari. Ini benang sari yang warnanya kuning-kuning ini benang sari. Ini kemudian organ reproduksi betinanya adalah putih. Putih berarti di sini. Ini ya. Serbuk sari yang jatuh di atas kepala putih, maka akan terjadi penyerbukan. Nanti akan menjadi, kalau penyerbukan itu berlangsung, nanti akan terbentuk biji. Nah, bijinya itu adalah sebagai apa namanya embrionya atau hasil perkawinannya yang nanti akan menjadi individu baru. Contohnya deh, misalkan kalau kita mau menanam mangga, ada dua cara. Yang pertama dicangkok dan cara yang kedua dengan bijinya. Nah, kalau yang dicangkok itu berarti secara vegetatif. Kalau dengan bijinya itu berarti secara generatif. Selanjutnya, pada tumbuhan berbiji terbuka. Contohnya pinus. Pernah lihat tanaman ini? Biasanya di pegunungan ya. Nah, ini tanaman pinus ini termasuk tumbuhan berbiji terbuka. Dia tidak punya bunga seperti ini. Seperti tanaman mangga, durian, itu kan ada bunganya. Tapi kalau tumbuhan berbiji terbuka, gimnosperme, pada pinus, kemudian damar, ini bukan bunga, tapi namanya strobilus. Ya, ini yang betina dan ini yang jantan. Sama seperti tadi, mengalami penyerbukan juga. Nanti menghasilkan biji. Kemudian, tanaman lumut dan paku, organ reproduksi jantannya adalah antheridium dan organ reproduksi betinanya adalah archegonium. Kalau antheridium dan archegonium ini mengalami penyerbukan atau fertilisasi, maka akan terbentuk spora. Spora itu biasanya pada tanaman paku itu di tepinya yang berwarna coklat-coklat itu. Itu adalah spora. Tanaman paku dan tanaman lumut tidak mempunyai biji, tidak seperti pada tumbuhan pinus dan mangga atau tumbuhan tanaman sepatu ya, bunga sepatu, tapi dia berkembang biak dengan spora. Itu tidak punya biji. Kemudian, perkembangbiakan secara generatif pada hewan. Nah, kalau pada hewan, itu ada hewan jantan, ada hewan betina. Kalau sel kelamin jantannya itu namanya sperma. Kalau sel kelamin betinanya namanya sel telur. Apabila sel sperma membuahi sel telur atau yang dinamakan dengan pembuahan atau fertilisasi, maka akan terbentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio, dan embrio ini nanti akan berkembang menjadi individu baru. Kemudian, perkembangbiakan secara generatif, nah ini berdasarkan cara perkembangan dan kelahirannya pada hewan ya. Ada hewan vivipar, melahirkan. Contohnya sapi, kerbau, kambing, itu melahirkan. Namanya vivipar atau melahirkan. Kalau ovipar itu berarti bertelur, contohnya ayam dan burung. Kemudian ovovivipar berarti bertelur dan melahirkan. Contohnya apa? Kadal. Jadi pada kadal itu dia bertelur di dalam tubuhnya, kemudian telurnya itu menetas di dalam tubuh kadal. Akhirnya nanti ketika keluar sudah dalam bentuk sudah dalam bentuk kadal yang kecil, itu dilahirkan gitu ya, bukan telur lagi. Beda dengan ayam dan burung. Kalau ayam dan burung itu berarti perkembangan embrionya itu di luar tubuh ayam dan burung, berarti bertelur dulu baru diengkerami. Kalau ini melahirkan berarti langsung keluar janinnya sapi gitu ya. Begitu perbedaannya. Kalau vivipar melahirkan, ovipar bertelur, ovovivipar bertelur dan melahirkan.
Perkembangan pada hewan itu ada yang dinamakan dengan metamorfosis. Metamorfosis ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Tahapannya kalau yang metamorfosis sempurna berarti telur, larva, pupa, hewan muda. Ini ya, seperti pada nyamuk, telur, larva, pupa, dan hewan muda, kemudian nanti akan dewasa menjadi nyamuk yang dewasa. Ini jadi tiap tahapannya itu bentuknya beda, nah, makanya disebut sebagai metamorfosis sempurna. Begitu juga dengan kupu-kupu, pertamanya telur, kemudian menjadi larva, larvanya itu bentuknya ulat ya. Ulat, kemudian menjadi kepompong atau pupa, kemudian nanti akan menjadi kupu-kupu. Di setiap tahapannya ini bentuknya beda, maka disebut dengan metamorfosis sempurna. Sekarang yang metamorfosis tidak sempurna, tahapannya telur, nimfa, hewan muda. Ini seperti pada belalang. Telur, nimfa, hewan muda. Bentuknya hampir mirip atau sama, makanya ini disebut metamorfosis tidak sempurna. Sekarang, teknologi perkembangan pada tumbuhan. Kalian tentu sering dengar kata hidroponik. Ini ya, hidroponik itu berarti menanam tanaman dengan medianya yang air ya, dengan media air. Kalau vertikultur ini penanamannya dengan di ke atas ya, tersusun ke atas begini. Vertikultur. Ini untuk mengurangi lahan. Lahannya yang sempit bisa melakukan bercocok tanam atau menanam tumbuhan dengan cara seperti ini, vertikultur. Kemudian ini kultur jaringan. Kultur jaringan itu berarti melakukan perkembangbiakan dengan teknologi perkembangan pada tumbuhan di mana medianya ini bukan tanah, bukan air, tapi gel dan diberi nutrisi sehingga nanti menjadi individu baru. Teknologi perkembangan pada hewan. Ada inseminasi buatan. Apa itu inseminasi buatan? Inseminasi buatan adalah mengawinkan atau memasukkan sperma hewan jantan ke organ reproduksi betina dan dimasukkan oleh manusia, gitu ya. Dan ini misalkan di Australia ada sapi yang kualitasnya bagus, kemudian kita Indonesia tidak punya itu, maka kita minta sperma di Australia, kemudian dimasukkan ke sapi betina yang ada di Indonesia, itu nanti akan menghasilkan individu baru yang kualitasnya yang diharapkan lebih bagus. Gitu. Terima kasih untuk belajar kali ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.